selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama ibadah online dari rumah kita masing-masing. Kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami beroleh kasih setia yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melihat kami Tuhan pada hari ini. Setiap hati kami yang rindu bersekutu, beribadah bersama-sama dengan jemaat kami Tuhan. Namun dalam kondisi yang terbatas, kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan Yesus tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, bahwa kami punya Allah yang dahsyat, bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan, sukacita itu tetap ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memberikan hati kami siap memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Bersama-sama mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bless the Lord of my soul. Haleluya. Worship His holy
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Maka jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk duduk atau bersujud. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk memohon ampun masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Ia mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dengan bersukacita karena kita punya Allah yang dahsyat. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Di bawah kakimu
Ada sukacita, saudaraku sekalian, meskipun kita dalam kondisi yang sulit, namun kita yakin dan percaya bahwa kuasa Allah begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, sehingga sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih memberikan perlindungan. Mari kita bersukacita, kita bersama-sama mau katakan, Tuhan Yesus, bukti karya-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita mau sorak-sorai, karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa.
Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk dan kita akan berdoa dalam doa syafaat. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati umat manusia, kehidupan bangsa-bangsa dan negara yang pada saat ini sedang bergumul bersama melawan wabah penyakit virus corona. Kami berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan, juga belas kasihan daripada-Mu. Tuhan, ampunilah, pulihkanlah bangsa-bangsa. Berkatilah Tuhan supaya bersatu padu dan dapat bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan juga menciptakan atau menemukan jenis-jenis obat yang sesuai. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga kerjasama antara bangsa mulai terlihat dan terwujud pada saat sekarang ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati juga sehingga bangsa-bangsa tidak terjadi perselisihan antara ras, bahkan perselisihan antara agama. Kami berdoa supaya Tuhan menurunkan perdamaian dunia. Tuhan, Engkau berkatilah sehingga bangsa-bangsa dapat hidup rukun bersama. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati khususnya untuk bangsa Indonesia. Tuhan, Kau berkatilah pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan bahkan semua kabinet menteri. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, dapat diberikan Tuhan kekuatan yang ekstra, hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memimpin dan mengelola pemerintahan negara kami. Juga Tuhan, untuk sekarang ini, supaya Tuhan memberkati semua rakyat Indonesia yang mengalami pergumulan yang sama dalam mengentaskan kekurangan dan kemiskinan untuk orang-orang yang juga terkena dampak dari COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga gereja-gereja-Mu dapat beribadah, dapat dengan leluasa memuji menyembah Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu, bahkan juga para misionaris yang masih dengan setia mengabarkan dan memberitakan Injil pada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang belum terjangkau Injil. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan perlengkapi dan Engkau menyertai mereka. Penyertaan Tuhan adalah cukup bagi kami semua untuk dapat melakukan tugas pelayanan pengembalaan yang Tuhan sudah embankan. Kami berdoa supaya Engkau berkati semua jemaat-Mu, umat Kristen, supaya sungguh-sungguh dapat berdoa untuk menyerukan, memohon pengampunan, dan juga memohon supaya Tuhan mendatangkan pertolongan kepada kami, kepada semua bangsa-bangsa, kepada umat manusia. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pertumbuhan gereja. Tuhan, Kau berkati juga untuk gereja Anglikan Indonesia. Tuhan, Kau berkati dalam semua tugas penggembalaan dan juga untuk merawat umat dan jemaat yang telah Tuhan percayakan. Tuhan kiranya memberkati. Juga Tuhan, penyertaan-Mu kepada semua jemaat-Mu, supaya Tuhan kiranya memberkati bahkan di dalam mencari pekerjaan dan juga dalam melakukan
semua tugas sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai anggota dalam keluarga. Tuhan kiranya memberkati, datangkan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Kau berkati sehingga dalam merasakan anugerah Tuhan mereka dapat bersyukur lagi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang sekarang sedang terkena wabah virus corona yang membuat mereka terinfeksi. Kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga tim medis, para dokter dan semua yang merawat mereka, dan supaya Tuhan memimpin menyertai mereka dapat dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa-Mu saja. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati sehingga semua saudara-saudara yang pada saat ini sedang mengalami kekurangan kebutuhan pangan, Tuhan Engkau kiranya mencukupkan bagi mereka. Berkati setiap saudara-saudara yang pada saat ini terdampak oleh COVID-19, akhirnya tidak dapat bekerja. Kami berdoa supaya Tuhan mempertemukan kepada mereka orang-orang yang dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa supaya belas kasihan-Mu semakin nyata dan dirasakan oleh setiap kami. Kami berdoa supaya Engkau berkati jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami pergumulan pada masing-masing pergumulan mereka. Kami tidak tahu, tapi Tuhan adalah melihat dan Engkau maha tahu. Engkau mengetahui semua jeritan hati dan pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memulihkan. Khususnya kami berdoa untuk orang tua kami, orang tua dari Imelda. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dan Engkau memulihkan keadaannya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati setiap saudara-saudari yang mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai anak-anak kami dalam ujian akhir semester. Beberapa dari mereka telah menyelesaikan ujian akhir semester mereka. Namun apabila ada anak-anak kami yang masih dalam persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester, Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kepada mereka pertumbuhan intelijensi yang baik, dan Engkau berkati mereka untuk dapat menjawab soal-soal dengan baik, sehingga mereka dapat melewati masa semester ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan Kau sertai, sehingga sampai kepada masa depan mereka hanya oleh penyertaan Tuhan saja yang jadi pada mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan doa ucapan syukur. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hamba-Mu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau merenungkan bahwa Tuhan Yesus sungguh Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau sentuh hati kami, sentuh jiwa kami Tuhan. Apa yang bisa kami balas Tuhan, untuk membalas
berdasarkan firman-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama merenungkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau
Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jemaat Tuhan akan mengikuti dalam Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan dari sini. Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema bersyukur karena pembenaran Allah. Pembenaran adalah merupakan suatu tindakan Allah yang terjadi kepada umat manusia, tentunya secara keseluruhan. Namun tidak semua umat manusia ini mengalami pembenaran, karena tidak semua menerima Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setiap orang yang menerima Kristus dan menyembah Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi, maka dia serta-merta akan mengalami pembenaran ini. Lalu apa itu pembenaran? Pembenaran ini adalah ketika Tuhan melihat manusia itu sudah berdosa. Dan semua manusia sudah berdosa. Ada dosa itu dosa keturunan, ada dosa itu dosa yang disengaja, ada dosa itu dosa karena rombongan melakukan kesalahan, ada dosa umat, ada dosa bersama, ada dosa kelompok, ada dosa pribadi, ada dosa masa lalu, ada dosa yang direncanakan untuk masa yang akan datang. Dan dosa ini telah ada kepada semua orang, membuat semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan kesuciannya, telah kehilangan kekudusan itu. Nah jemaat Tuhan, kita melihat firman Tuhan ini dengan mengetahui bahwa kita bersyukur karena pembenaran yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Murka Allah nyata atas orang berdosa. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-18, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Roma 1 ayat yang ke-18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Semua umat manusia yang berdosa akan mengalami penghukuman. Bukan hanya kita yang akan diadili oleh Allah, tapi semua umat manusia diadili oleh Allah yang adil, hakim yang adil itu, dan semua akan mempertanggungjawabkannya. Jika kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan kita, maka kita sama saja dengan semua orang itu, tidak mengalami pembenaran ini. Nah lalu jemaat Tuhan,
apa yang akan kita pikirkan untuk membuat kita mengalami kemenangan dari pembenaran Allah ini dapat bekerja untuk menghidupkan, menyelamatkan kita dari kondisi penghukuman Allah. Namun mereka yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus tidak perlu takut lagi karena murka ini. Karena apa? Yang pertama, diperdamaikan dengan Allah. Ayat yang ke-11 dari pembacaan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dari pembacaan kita itu sudah melihat dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-11 ini, bahwa Tuhan telah menunjukkan cara bagaimana untuk diperdamaikan dengan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Diperdamaikan dengan Allah sehingga menikmati damai sejahtera dengan Dia. Ayat yang pertama tadi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ibarat orang yang berjumpa dengan polisi. Lalu dia lihat polisi ini, dia pasti pikir-pikir, bagaimana dengan saya? Apakah saya punya SIM? Oh ya, punya. Apakah saya membawa STNK? Oh ya, saya bawa. Apa saya mengenakan helm? Ya, lengkap. Oke, berarti saya bisa melewati jalur pengawasan polisi. Orang akan melihat dengan kemuliaan Allah, dengan kekudusan Allah, sehingga orang yang berdosa ini tidak patut bahkan untuk mendekat saja kepada Allah, karena Allah akan berkata, engkau najis, enyahlah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Akan banyak orang yang mengaku mengenal Allah. Aku melayani engkau, mengusir setan demi namamu. Tapi tiba saatnya ketika diperhadapkan dengan Yesus Kristus sebagai hakim, dan Yesus melihat yang ada padanya hanyalah kejahatan, kemunafikan. Di dalam hatinya tidak ditempatkan Kristus. Walaupun melayani, walaupun terlibat dalam semua kegiatan pelayanan, tapi tidak memuliakan Kristus dalam hatinya, tidak merasa sedang melayani Tuhan yang adalah Tuhannya. Ada orang yang mengambil kesempatan itu untuk menyombongkan diri, untuk tampil saja, just show it. Nah, lalu membuat kita akhirnya untuk melihat bagaimana firman Tuhan ini yang kita renungkan, bahwa kita diperdamaikan. Diperdamaikan itu artinya kita sudah tidak ada lagi masalah dengan Allah. Karena masalah kita dengan Allah adalah keberdosaan ini, kedagingan ini, keinginan-keinginan jahat ini. Tapi kalau semua itu sudah diperdamaikan karena kasih karunia Kristus yang dinyatakan kepada kita, kita mengalami pembenaran. Dan sejak saat itu kita tidak menganggap Allah sebagai lawan kita. Dan ketika Allah datang kepada kita, kita tidak merasa seperti Adam dan Hawa yang sedang dicari-cari oleh Allah dan mereka bersembunyi dari Allah, karena mereka melihat Allah begitu kudus dan mulia dan mereka baru saja cemari. Diperdamaikan dengan Allah membuat kita akhirnya memiliki suatu keberanian untuk meminta sesuatu kepada Allah, berpengharapan kepadanya. Sehingga pada poin yang kedua, yaitu beroleh jalan masuk kepada Allah, dalam ayat yang kedua bagian A. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam Yesus Kristus kita beroleh keberanian. Karena tadi kita sudah tidak bermusuhan, tidak menganggap Allah sebagai lawan, tapi kita sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita memiliki keberanian untuk datang masuk ke rumah Tuhan, menikmati jamuan makan bersama, menikmati keindahan anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, inilah ucapan syukur kita bahwa kita beroleh kesempatan masuk. Sebab itu manusia tidak perlu lagi memakai perantara imam untuk datang kepada Allah seperti dalam firman Tuhan, sehingga kita dapat masuk dengan kita memohon langsung kepada Tuhan, merasakan langsung anugerah Tuhan, berhadapan langsung dengan Kristus. Karena telah diperdamaikan. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Efesus 3 ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi kita masuk ke dalam anugerah Tuhan, tapi penuh kepercayaan bahwa kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tidak sedang bertentangan dengan Kristus, tapi kita sedang memuliakan kasih karunia itu dan bersyukur. Dan lalu kita akan melihat kesempatan ini sebagai anugerah bagi kita untuk berpengharapan. Karena dalam pergumulan-pergumulan sekarang ini Bapak Ibu, jika kita tidak merenungkan jenis firman Tuhan yang seperti ini, maka kita akan mengalami kegentaran yang sangat. Ada virus corona yang melanda semua negara dan semua mengalami ketakutan, takut keluar rumah. Tidak ada rasa nyaman. Dan disinilah saatnya kita berpegangan kepada sesuatu yang lebih teguh, yang lebih kokoh, yaitu kepada iman kita. Dengan tidak membuat prasangka dan menghakimi orang-orang, mari kita melihat pada diri kita saja. Dengan tidak mengatakan, oh kalau kena berarti dia tidak beriman. Mari kita melihat pada diri kita saja, bahwa kita ingin mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Dalam semua pengajaran ini, kita diberikan suatu pengertian bahwa kita harus mendatangi Kristus dan berpengharapan kepadanya, meminta kepadanya. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, 4 dan 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan kita sampai kepada latihan-latihan iman kita, hingga akhirnya kita muncul suatu keberanian untuk berpengharapan, berjumpa dengan Allah, bukan dengan ketakutan lagi. Tapi berjumpa dengan Allah adalah seperti melihat seorang pahlawan yang datang untuk menjemput kita, membuat kita mengalami keselamatan secara total. Dan inilah keberanian kita untuk bersyukur lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Ini berlawanan dengan dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka semua orang sesungguhnya memerlukan Yesus Kristus yang dapat memberikan kita pembenaran, dibenarkan kembali, dipulihkan, dikuduskan,
sehingga kita layak disebut milik kepunyaan Allah, dan kita memperoleh warisan surgawi. Disinilah keberanian kita untuk berpengharapan akan kemuliaan Allah. Bukan hanya saja berpengharapan untuk selamat dari semua peristiwa, dari semua pergumulan, dari semua persoalan, tapi kita dapat memperoleh keberanian untuk berpengharapan akan kemuliaan Allah, dimuliakan oleh Tuhan. Yang keempat adalah memampukan orang percaya untuk bersukacita dalam penderitaan. Dapatkah Anda sekarang bersukacita? Apa alasan kita untuk bersukacita? Tunjukkan sukacita. Tunjukkan rasa syukur itu, bahkan dalam penderitaan, bahkan dalam kekurangan, bahkan dalam ketidakjelasan, bahkan dalam sesuatu yang belum berwujud, yang belum terlihat jenis pertolongan Tuhan di sebelah sana. Tapi kita berpengharapan bahwa Tuhan tidak membuat kita memiliki iman yang sia-sia, tapi iman itu akan menunjukkan kepada janji Allah digenapi di dalam kita. Yang kelima, diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Pada ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, maka yang terutama dan the finally adalah ketika kita mengalami keselamatan, kita masuk surga. Semua yang kita perjuangkan ini tidak kekal. Semua yang kita kumpulkan ini, yang kita tabung itu tidak kekal. Tapi ketika kita memiliki Kristus dan kita memegang teguh, keselamatan ini menjamin kekekalan, bahkan sampai kesudahan segala sesuatu. Tuhan menjamin kita tidak terkena pada murka, tapi kita bagian dari orang-orang yang diselamatkan, dan kita bersyukur untuk hal ini. Inilah 5 poin di mana kita bersyukur. Kita tidak merenungkan panjang lebar dalam kesempatan yang online ini, tapi semogalah Bapak Ibu Saudara dapat memperoleh sesuatu yang menguatkan, mengokohkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang pada saat ini telah kami renungkan, membuat kami dapat melihat bagaimana Kristus bertindak untuk karya pembenaran ini. Begitu sulit dilakukan sampai Yesus Kristus harus mati, menyerahkan nyawa demi menebus orang-orang yang bersedia mengambil bagian dalam kasih karunia ini. Demikianlah kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur karena pembenaran yang dikerjakan Allah kepada kami, yang membuat kami yang sebelumnya adalah orang-orang yang tidak layak, dan lalu sekarang kami menjadi orang-orang yang memperoleh hak waris, menjadi pewaris kerajaan Allah. Kami dilayakkan oleh Tuhan, dan inilah bagian kami sekarang ini. Tuhan kiranya menguatkan kami, mengokohkan iman percaya kami, sehingga bahkan dalam kesulitan yang sekarang kami hadapi, kami tahu betul bahwa Yesus Kristus menjamin kami, karena Engkau mengasihi kami, orang-orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Demikianlah kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.